warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga baik dan sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas dua sub pokok bahasan, yaitu tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, serta sistem pertahanan dan keamanan NKRI. Oke, masuk pada pembahasan tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Makna kebebasan beragama dan berkepercayaan yaitu setiap warga negara bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, serta tidak boleh memaksakan siapapun, baik dari pemerintah, pejabat, tokoh agama, bahkan sampai keluarganya sendiri. Dasar hukum dari kebebasan beragama tertuang dalam konstitusi kita di Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 pasal 28E ayat 1, yaitu setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih keluarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 28E ayat 2 yaitu setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Serta pasal 29 ayat 2 yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam menjalankan kebebasan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, kita mengenal istilah Tri Kerukunan Umat Beragama, yang isinya ada 3. Yang pertama, kerukunan internal antar umat seagama. Maksudnya adalah adanya kesepahaman amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditoleransi. Jadi, sesama umat beragama harus saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, kerukunan antar umat yang berbeda agama merupakan cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang berbeda agama. Intinya, kita harus saling toleransi antar umat yang berbeda agama. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Maksudnya, masyarakat tidak terlepas dari peraturan pemerintahan setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya mentaati peraturan agamanya masing-masing, tapi juga harus mentaati hukum yang berlaku di Indonesia. Inti dari kebebasan dalam memeluk agama di Indonesia adalah kita boleh memilih memeluk agama apa yang diakui di Indonesia, tetapi kita harus juga saling toleransi dan menghormati antar umat beragama, baik yang seagama dengan kita, antar umat beragama, juga dengan antar umat beragama dengan pemerintah. Yang kedua, kita akan membahas tentang sistem pertahanan dan keamanan NKRI. Sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia diatur dalam UUD NRI tahun 1945, pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Lalu, apa sistem yang digunakan Indonesia saat ini? Indonesia mengenal yang namanya sistem Sishankamrata atau Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Maksudnya, sistem pertahanan dan keamanan dengan komponen yang terdiri dari seluruh potensi, kemampuan, dan kekuatan nasional yang bekerja sama untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan. Siapa saja komponen pertahanan NKRI? Komponen pertahanan NKRI itu ada 3. Yang pertama, komponen utama, yaitu Tentara Nasional Indonesia atau TNI, yang terdiri atas TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kedua, komponen cadangan, yaitu sumber daya yang dimiliki negara yang telah dipersiapkan untuk memperkuat kekuatan TNI sebagai komponen utama, yaitu warga negara, SDA,
sarana dan prasarana nasional. Yang ketiga, komponen pendukung, yaitu organisasi yang mendukung fungsi komponen utama dan cadangan seperti polisi, Satpol PP, Satpam, dan lain-lain. Kemudian kita juga akan mengenal istilah bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh undang-undang dan petinggi negara tentang patriotisme seseorang, kelompok, atau seluruh komponen negara dalam mempertahankan kepentingan negara. Dasar hukum bela negara terdapat pada UUD NRI tahun 1945 pada pasal 27 ayat 3, yakni bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Bela negara banyak sekali caranya, tidak harus dalam bentuk perang atau angkat senjata. Contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari adalah: pertama, membentuk keluarga yang sadar hukum. Kedua, kesadaran untuk mentaati tata tertib sekolah. Ketiga, menjaga keamanan kampung. Keempat, mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Hal-hal tersebut merupakan contoh sederhana dari upaya bela negara yang dapat kita lakukan. Bagaimana? Bisa dipahami? Tugas kalian adalah: pertama, mencari tahu ada berapa agama yang diakui di Indonesia, beserta tempat ibadahnya. Kedua, mencari satu contoh kasus perusakan rumah ibadah yang pernah terjadi di Indonesia. Tuliskan uraiannya dan berikan tanggapan kalian. Jangan lupa, kalian mendapat sumber informasi itu dari mana, dituliskan juga ya. Ketiga, sudahkah kalian ikut serta dalam bela negara? Sebutkan 3 bukti keikutsertaan kalian dalam upaya bela negara. Sudah? Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.